Halo kawan-kawan inovasi, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang review artikel yang berjudul The Challenges of Using Citizen Reporting to Improve Public Services yang ditulis oleh Buten et al. Silakan menyimak penjelasan review artikel kami ya. Baik, di dalam artikel jurnal ini membahas suatu penelitian yang dilakukan oleh Buten di KKN di Uganda mengenai implementasi pelayanan publik berbasis pelaporan melalui SMS. Di dalam penelitian tersebut, dijelaskan pula jika KCCA atau lembaga yang bertanggung jawab atas operasional ibu kota Kampala, Uganda, merasa kesulitan menanggapi banyaknya ketidakselarasan pelaporan online yang dilakukan oleh masyarakat. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini ialah apakah adanya pelaporan aktif warga dampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik? Oke, lalu selanjutnya saya akan membahas terkait hipotesis dari adanya artikel ini. Telah disebutkan di dalam artikel yang ditulis oleh Mark Buntain, Patrick, dan juga Polycarp yang meyakini bahwa dengan adanya platform dari teknologi informasi dan komunikasi mampu menciptakan ruang baru bagi pemerintah dan warga untuk berkolaborasi dalam produksi pelayanan publik. Di awal artikel menyebutkan bahwa terdapat optimisme yang signifikan dari penulis, di mana dengan adanya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi atau input kebijakan melalui pemanfaatan platform teknologi informasi dan komunikasi, maka permasalahan publik dapat terjawab. Sehingga ketika input dari masyarakat ini telah diproses oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan, maka bisa dipastikan kebijakan yang dibuat oleh policy makers ini dapat menjawab kebutuhan atau permasalahan publik tersebut. Artikel ini juga merincikan bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tentang apa yang mereka keluhkan tersebut, pemerintah dapat mengoptimalkan upaya penyampaian kepada masyarakat hingga merencanakan peningkatan pelayanan publik. Lebih jauh lagi, dengan membuka saluran komunikasi dan berbagi informasi dengan masyarakat, maka pemerintah dapat meningkatkan respons, kerjasama, dan kepercayaan dari warga masyarakat. Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah dengan mempelajari dampak yang ditimbulkan dari pelaporan warga terhadap penyampaian layanan sampah di Kampala berdasarkan percobaan lapangan, baik secara acak berskala besar maupun secara percobaan primer. Mengenai pengelolaan sampah di Kampala yang kurang terorganisir karena instansi terkait yang memiliki tanggung jawab atas layanan sampah sedang mengalami kendala pada sumber daya serta informasi yang signifikan. Oleh karena itu, diperlukan volunteer dari warga sekitar untuk berkontribusi dalam memberikan informasi. KCCA meyakini bahwa dengan bantuan pelaporan dari warga dapat memperluas kemampuannya untuk melakukan pengawasan. Sebelumnya, KCCA mengumpulkan informasi secara tidak terstruktur tentang pengelolaan sampah melalui saluran telepon bebas pulsa, kode singkat SMS umum, dan situs web media sosial. Kemudian, informasi yang diterima melalui saluran tersebut diproses oleh staf KCCA. Setelah diproses, masukan dari warga diteruskan ke pengawas KCCA yang kemudian diambil keputusan tentang bagaimana cara yang perlu dilakukan untuk menangani masalah tersebut. Seiring waktu, KCCA mengembangkan platform pengiriman SMS bebas pulsa yang digunakan untuk mengumpulkan informasi dari relawan reporter warga. Dengan ini, seluruh laporan dapat diberi tanda ke zona individu atau lingkungan di seluruh Kampala, yang merupakan unit administrasi tingkat rendah, baik di kota maupun di seluruh Uganda. Hal ini bertujuan agar KCCA lebih tanggap terhadap keluhan warga. Hasil dari eksperimen di semen tersebut menunjukkan bahwa terjadi zero effect di mana tidak ada perbedaan yang signifikan antara berbagai pengukuran yang diterapkan dalam pengelolaan limbah sampah oleh warga yang memanfaatkan TIK, teknologi informasi, dalam pelayanan pembuangan sampah atau kelompok treatment, dengan warga yang tidak menggunakan teknologi tersebut atau disebut sebagai kelompok kontrol. Hal yang sama juga terjadi pada hasil pengujian staf KTTA, apakah dapat mengoptimalkan layanannya dengan memanfaatkan TIK dalam membersihkan seluruh tumpukan sampah atau belum. Kesimpulan ini diambil berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan di mana didapati bahwa jumlah limbah yang dapat dibersihkan pada kelompok treatment dan kelompok kontrol tidak jauh berbeda. Bukti lainnya adalah proporsi tumpukan sampah yang lebih besar
di daerah kelompok treatment sebesar 0,7 daripada di daerah kelompok kontrol 0,4, yang menunjukkan secara tidak langsung bahwa pembakaran sampah lebih banyak terjadi di daerah kelompok kontrol. Data area tumpukan sampah yang terbakar juga mendukung hasil tersebut, di mana pada area tumpukan sampah yang terbakar lebih dari 50% di kelompok kontrol lebih besar dibandingkan kelompok treatment. Ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan positif yang terbatas pada kualitas pelaporan warga pasca audit treatment yang pertama. Namun ketika dilakukan audit treatment kedua malah menghasilkan angka yang sebaliknya, di mana proporsi tumpukan sampah di kelompok treatment lebih kecil daripada kelompok kontrol. Sementara area tumpukan sampah yang terbakar di kelompok treatment lebih besar dari kelompok kontrol. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh pengelolaan secara signifikan mengurangi total akumulasi limbah atau secara signifikan mengurangi timbunan sampah. Efek yang berpengaruh hanya terjadi pada pengurangan akumulasi limbah dan penyimpanan limbah, di mana proporsi di kedua kelompok konsisten di 0,03 untuk kelompok treatment dan 0,08 untuk kelompok kontrol pada audit pertama dan kedua, sehingga hipotesis 0 di bagian ini tidak terlalu konsisten. Nah, untuk temuan kualitatif berdasarkan tulisan ini, peneliti bekerja sama dengan KCCA dan sudah melakukan wawancara dengan anggota yang meninjau platform ini secara langsung. Hasilnya cukup mengecewakan. Penyebab kegagalan dari platform ini yang pertama adalah disebabkan oleh kualitas laporan yang buruk dan biaya operasional yang tinggi. Seharusnya laporan dari warga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, tapi kenyataannya tidak. Malah laporan dari warga terkesan tidak konsisten sehingga tidak bisa diverifikasi. Ketidakkonsistenan ini disebabkan oleh adanya laporan berdasarkan pengamatan yang salah dan berbeda dari tiap orang yang di wilayah berbeda. Solusi dari pihak KCCA pada akhirnya harus melakukan verifikasi lanjutan, seperti menghubungi reporter yang mengirimkan laporan yang bertolak belakang, menindaklanjuti warga yang laporan tidak konsisten, dan meminta staf yang berurusan dengan pelaporan warga untuk menafsirkan informasi. Selain memakan waktu yang lebih lama, proses verifikasi ini juga memakan biaya yang lebih, karena pada awalnya platform ini digunakan untuk mengurangi biaya yang diperlukan, tetapi sebaliknya biaya yang diperlukan dalam 1 bulan saat sebelum dan sesudah menggunakan platform ini malah relatif sama, yaitu sekitar $1.000. Akan tetapi yang membedakan adalah hasil laporan dari platform ini memerlukan verifikasi ulang. Awalnya pihak KCCA yakin kalau platform ini dapat mengatasi masalah sampah secara efektif, tapi kegagalan ini malah membuat biayanya menjadi lebih besar. Nah, akhirnya pada bulan Mei dan Juli 2017 terjadi restrukturisasi dalam tubuh KCCA, di mana secara keseluruhan informasi keanggotaan diubah, begitu juga dengan tim manajemennya. Nah, tim manajemen baru memaparkan kondisi sampah yang menumpuk diakibatkan oleh warga yang membuang sampah secara tidak benar, bukan karena kinerja kontraktor yang buruk. Nah, seiring dengan restrukturisasi ini juga mempengaruhi bergesernya informasi penting mengenai pelayanan pengelolaan limbah, sehingga dampaknya diperlukan biaya yang lebih tinggi lagi untuk mendapatkan informasi baru. Nah, pada akhirnya platform ini tidak lagi digunakan karena informasi yang dihasilkan sudah tidak lagi sejalan. Baik, setelah itu kami akan menjelaskan mengenai argumen peneliti dalam artikel tersebut. Jadi pada temuan yang sudah dijelaskan pada sebelumnya itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Grossman, Quatas, dan Roden pada tahun 2018 merupakan hasil temuan yang mungkin mirip dengan penelitian ini. Jadi Grossman dan teman-temannya itu dalam penelitiannya melaporkan bahwa mengarahkan warga untuk mengirim pesan teks ke politisi lokal di Uganda itu tidak menghasilkan peningkatan yang signifikan pada pelayanan publik. Studi Grossman itu juga memiliki masalah yang sama dengan temuan peneliti ini. Jadi peneliti ini juga berpendapat jenis masalah yang sama
Dengan pelaporan yang tidak konsisten itu dapat menyebabkan hasil yang mengecewakan, bahkan ketika informasi dikirim ke birokrat yang secara langsung bertanggung jawab atas layanan, namun pemerintah tidak memandang masukan publik sebagai prioritas utama. Lalu konsistensi data yang disampaikan dalam laporan warga ini juga merupakan sebuah tantangan, karena juga memerlukan komitmen yang lebih besar dari pemerintah untuk mengubah data yang bersumber dari warga menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti selanjutnya. Lalu peneliti itu juga mengatakan bahwa proses co-production melalui TIK antara pihak pemerintah dan juga warga akan berhasil jika pemerintah itu memberikan pelatihan dan penjelasan mengenai standar pelaporan atau secara kolaboratif mengadakan acara yang meningkatkan kepercayaan antara masing-masing pihak. Dan pelaporan warga itu juga akan membantu dalam meningkatkan pelayanan publik ketika data yang dihasilkannya mudah diproses, konsisten, berbiaya rendah, dan dapat menghasilkan keputusan yang jelas. Selanjutnya ada beberapa kritik dari kelompok kami untuk artikel ini. Yang pertama adalah berkaitan dengan ketidaksesuaian atau inkonsistensi antara argumen dalam artikel dengan saran yang diberikan. Temuan utama yang sekaligus menjadi argumen utama dalam artikel ini menjelaskan bahwa kegagalan program KCCA disebabkan karena para reporter warga ditugasi untuk secara rutin melaporkan perihal berbagai aspek pengelolaan limbah padat, nyatanya justru menghasilkan informasi yang tidak konsisten dan berujung pada sulitnya data tersebut diproses oleh staf KCCA. Alhasil pengelolaannya menjadi semakin tidak efektif dan berbiaya tinggi. Namun di akhir artikel, peneliti atau si penulis ini memberikan saran penelitian bahwa organisasi publik atau pemerintah harus memastikan bahwa mereka memiliki kapasitas yang memadai untuk memproses dan menindaklanjuti informasi yang masuk dari pelaporan warganya. Sehingga dari sini tidak jelas sebenarnya mana yang menentukan apakah permasalahannya itu terletak pada laporan warga yang secara bersamaan dan inkonsisten, atau justru karena memang kapasitas badan publik itu sendiri terbatas dalam memproses laporan warga. Kritik kami yang kedua adalah bahwa metode eksperimen yang digunakan memiliki tantangan dan konsekuensi yang tinggi. Maksudnya adalah karena penggunaan metode eksperimen dalam penelitian ini memiliki tantangan berkaitan dengan validitas internal. Salah satunya adalah tentang adanya kemungkinan maturation atau perubahan kematangan di dalam diri subjek selama berlangsungnya eksperimen tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti telah menjelaskan bahwa terjadi peningkatan positif yang terbatas pada kualitas pelaporan warga pasca audit treatment yang pertama. Artinya ada perubahan sebenarnya yang terjadi pada reporter warga yang ditugasi seiring berjalannya waktu. Implikasi dari hal ini terhadap temuan penelitian adalah bisa jadi temuan utama berupa inkonsistensi pelaporan dari warga memang itu terjadi karena warga yang melapor yang memang ditugasi itu memang belum matang secara pengalamannya dalam melakukan tugasnya, sehingga menyebabkan buruknya laporan tersebut karena berkaitan dengan data-data yang inkonsisten dan ambigu. Sialnya belum sempat mendapatkan performa terbaik dari para reporter warga yang melapor, proyek KCCA ini terlebih dahulu dihentikan. Hal ini dapat dibaca sebagai konsekuensi dari penelitian eksperimen ini sendiri, karena dia melakukan eksperimen pada sebuah program pemerintah yang tanpa diperhitungkan justru malah mengacaukan program dari pemerintah tersebut. Karena reporter warga yang ditugasi dalam eksperimen ini justru melaporkan hal-hal laporan yang inkonsisten yang berujung pada sulitnya data tersebut diproses sehingga berbiaya tinggi dan berakhir pada keputusan untuk memberhentikan program KCCA ini karena dinilai tidak tepat sasaran. Selanjutnya kami juga memiliki tawaran metode alternatif. Berhubungan dengan kritik sebelumnya, sebenarnya akan lebih informatif peneliti dapat sejak awal memisahkan data pelaporan antara warga yang berada dalam control group dengan warga yang ada dalam treatment group. Dengan pemisahan tersebut, data yang diperoleh dapat dianalisis perbedaan karakteristik pelaporannya, misalnya seberapa konsistensinya dan juga seberapa pengaruh pelaporan tersebut ditindaklanjuti dalam bentuk pelayanan publik, baik antara laporan yang berasal dari treatment group maupun control group. Dengan begitu, kita akan mendapatkan informasi mengenai bagaimana pelaporan warga berpengaruh terhadap pelayanan publik pada kondisi natural. Artinya warga itu memang melapor ketika dia memang merasa hal tersebut penting untuk dilaporkan, dibandingkan dengan kondisi treatment di mana warga melapor secara rutin karena memang ditugaskan dalam rangka eksperimen.